Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ajal dan kematian di bagian 2. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa kematian itu adalah diawali dengan terpisahnya antara jasad dengan ruh manusia. Maka meskipun jasad itu masih utuh dan seluruh daripada kondisi onderdil manusia itu masih bagus, tetapi apabila kontrak hidup di dunia ini oleh Allah sudah terputus, maka arwah ini akan meninggalkan tubuh manusia itu. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan, berarti kematian itu adalah keterpisahan antara ruh dan jasad manusia. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Setidaknya ada 160 kali yang tersebar di berbagai ayat dan berbagai surat. Dan di antaranya adalah pada surat Al-Anbiya ayat ke-34, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pastinya akan mengalami kematian atau akan merasakan kematian. Lantas jika seseorang itu telah meninggal, lalu bagaimana dengan proses selanjutnya? Jadi ketika seseorang telah meninggal dunia, maka dia akan memasuki sebuah alam yang disebut sebagai alam barzah. Alam barzah ini adalah alam transisi, yaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi barzah ini membatasi, menjadi satu batas, bahwa ketika orang berada di alam barzah ini, seseorang tidak bisa lagi kembali ke dunia. Karena apa? Karena di dalam alam barzah ini adalah perjalanan menuju kepada alam akhirat yang selanjutnya. Maka barzah ini sebenarnya masuk juga di dalam alam akhirat, tapi yang paling awal. Jadi yang paling awal, istilahnya muqaddimah, pembukaan sebelum seseorang memasuki ke alam akhirat yang sesungguhnya. Maka di dalam alam barzah ini itu dimulai dengan istilah kubur, ya, dengan istilah makbarah, atau kalau di Mesir dulu ketika saya belajar di sana itu disebutnya sebagai madfan, tapi di beberapa negara lain disebut sebagai makbarah. Seperti di Sudan itu disebut makbarah. Dan ketika seseorang berada di dalam alam kubur itu, dan ketika para pengunjung itu pada pulang, maka seseorang itu akan ditanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, ma dinuka, siapa agamamu, ma nabiyuka, ma rasuluka, siapakah rasul dan nabimu, dan man yu'allimuka, dan siapa yang mengajarkanmu tentang keislaman. Maka
meskipun ini sudah dihafalkan jawabannya, misalkan man robuka Allahu Robbi, meskipun kita hafal jawabannya, tetapi ketika kita tidak mukmin, maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Maka kemukminan itu menjadi syarat yang mutlak seseorang bisa menjawab jawaban dari dua malaikat itu, yaitu Munkar dan Nakir. Dan seseorang akan terbebas daripada azab kubur. Sering terjadi satu pertentangan di kalangan umat Islam sendiri bahwa ada yang mengatakan azab kubur itu tidak ada yang mengatakan bahwa azab kubur itu ada. Kan tetapi menurut para sufi bahwa azab kubur itu memang benar-benar ada. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berjalan melalui dua buah kubur. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Tetapi bukannya disiksa karena mengerjakan dosa besar. Adapun yang seorang lagi daripada keduanya itu disiksa karena tidak beristinja atau tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya. Sedangkan yang lain suka berjalan dengan menyampaikan kata-kata yang berupa adu domba. Maka dalam mensikapi hadis ini, para sufi sangat menghindari ucapan-ucapan yang sekiranya tidak perlu. Dan para sufi benar-benar melatih untuk berzuhud sehingga akan dapat terhindar daripada siksa kubur. Kemudian tentang akhirat lebih lanjut, bahwa seseorang yang mengalami kematian itu masa menunggu di barzah itu adalah menunggu untuk dibangkitkannya kembali, yaitu menunggu suatu hari yang disebut sebagai Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan untuk menunggu hari yang disebut sebagai Yaumul Qiyamah atau hari berakhirnya semua kehidupan manusia. Dan berikutnya adalah mempertanggungjawabkan secara individu tentang kehidupan selanjutnya. Apakah akan memasuki al-jahannam atau neraka, atau akan memasuki al-jannah atau yang disebut juga dengan surga. Maka pada Yaumul Ba'as inilah disebut sebagai hari penghakiman. Artinya bisa juga disebut Yaumul Mizan, hari satu pertimbangan, bahwa seseorang ini akan masuk kemana selanjutnya. Jadi sudah jelas tadi bahwa setelah meninggalkan dunia, maka seseorang akan memasuki sebuah alam gaib. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yutuna zakata. Ini menjadi sebuah dasar pokok bahwa seseorang setelah kehidupan di dunianya, maka dia akan memasuki kehidupan yang gaib, yaitu kehidupan akhirat, yang di dalamnya ada alam barzahnya, ada alam makbarohnya, ada alam barzahnya, dan kemudian ada alam ba'asnya. Kemudian ada alam yang disebut sebagai al-jannah wan nar.
Maka dengan adanya pengetahuan atau spiritualitas tentang yaumul akhirat, yaumul gaib atau yaumul kiamah, maka sufi menganggap bahwa itu adalah eskatologis keislaman yang sangat penting, sehingga mengingat kematian itu adalah menjadi bagian ajaran yang pokok bagi para sufi. Bahkan menjadi satu kewajiban bagi seorang yang ingin menjadi sufi untuk mengingatnya, untuk mengingat alam kubur, dan untuk mengingat terminologinya agar menambah strata keimanan. Karena para sufi yakin sekali dengan tingkat kemukminan seseorang apabila tinggi, maka kebahagiaan di akhirat kelak itu dapat dirasakannya meskipun sebelum terjadi yaumul ba'as. Artinya ketika sedang berada di alam barzah ini, Allah telah bukakan pintu surga, sehingga di alam barzah ini mereka terasa lebih nyaman dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu tentang ajal dan kehidupan akhirat di bagian kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.